tegas dan tak tinggal diam. PSSI langsung lakukan hal berani ini jelang Timnas Indonesia versus Bahrain. Pelatih Persija bikin pengakuan mengejutkan ini soal 3 pemainnya di Timnas Indonesia. 49 negara resmi akan siarkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin bulu kuduk merinding dengarnya. PSSI sangat berani lakukan hal ini jelang Timnas Indonesia versus Bahrain. PSSI berniat melaporkan Bahrain bila ada supporter yang melakukan teror laser ke pemain Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, supporter Bahrain sering dikabarkan melakukan teror laser ke pemain lawan. Terbaru, para pemain Timnas Jepang menjadi korbannya. Duel antara Timnas Bahrain versus Jepang terjadi pada 10 September lalu. Meski mendapatkan gangguan, Jepang tetap mampu mengalahkan Bahrain. Tepatnya, Timnas Jepang mempermalukan sang tuan rumah dengan skor telak 0-5. Nasib malang untuk Bahrain tak sampai di situ. Bahrain juga harus memperoleh sanksi dari FIFA akibat ulah supporter tersebut. Dilansir dari Al Watan News, FIFA memberikan sanksi berupa denda sebesar 5.000 Swiss francs, 11 juta rupiah. Sementara itu, PSSI sendiri tak ingin terlalu fokus untuk memikirkan ulah supporter Bahrain. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Namun, Erick berharap kejadian serupa tak terulang ketika melawan Timnas Indonesia. Duel antara Timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan terlaksana di Stadion Nasional Bahrain Kamis, 10 Oktober 2024. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai hari ini di PSSI nggak ada yang ngomongin itu, soal teror laser supporter Bahrain. Cuman kita harap nggak ada seperti itulah. Yang adil saja sehingga permainannya dinikmati oleh semuanya, kata Erick Thohir. Meski begitu, Erick Thohir mengancam akan melaporkan Bahrain bila teror laser kembali terulang. PSSI akan mengajukan protes ke AFC dan FIFA. Hal ini tentu membuat Bahrain harus waspada. Pasalnya, sanksi lebih berat bisa saja diberikan kepada Bahrain. Kalau ada itu, laser pasti kita lapor. Bikin protes pada mereka pada AFC dan FIFA, ucap Erick Thohir. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena sepertinya merasakan kerugian besar setelah 3 pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia. Pasalnya, setelah membela Timnas Indonesia, 3 pemain Persija itu langsung tampil melawan PSIS Semarang. Usai melawan Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia langsung pulang ke tanah air. Lantaran para pemainnya harus kembali ke klubnya masing-masing. Ini termasuk 3 pemain Persija yang dipanggil ke Timnas Indonesia, yakni Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Ketiga pemain itu harus membela Persija melawan PSIS Semarang pada laga pekan ke-8 Liga 1 2024-2025. Carlos Pena mengaku bahwa sebagai pelatih, ia ingin memainkan 3 pemain Timnas Indonesia. Namun, pelatih asal Spanyol itu harus melihat waktu dan recovery dari Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Saya ingin menggunakan semua pemain saya, karena itu adalah situasi terbaik bagi pelatih manapun, terutama pemain kami di Timnas Indonesia. Kalian harus tahu betapa pentingnya 3 pemain itu bagi Persija, kata Carlos Pena. Carlos Pena pasrah dengan jadwal pertandingan yang sudah ada. Ia harus menyusun tim sebaik mungkin untuk menjalani pertandingan melawan PSIS Semarang. Jujur saja, saya tidak menentukan jadwal. Saya pelatih Persija dan saya mencoba menemukan solusi terbaik untuk tim saya, kata Carlos Pena. Carlos Pena memberikan kepercayaan penuh kepada para pemainnya nanti. Dia berharap pemain pengganti itu bisa bermain baik saat diturunkan. Saya percaya pada semua pemain saya, tentu saja. Kami memiliki cukup pemain dalam skuad, pemain berkualitas untuk tetap kompetitif melawan PSIS. Jadi inilah bagaimana saya menghadapi situasi ini, kata Carlos Pena.
Di satu sisi, Carlos Pena masih mempunyai perasaan untuk memainkan 3 pemain timnas Indonesia itu. Tentu saja saya ingin memiliki mereka, tetapi saya pikir itu akan sulit karena mereka bermain di Cina 2 hari sebelumnya. Jadi mereka tidak akan berada dalam kondisi terbaik. Tapi target saya, tugas saya adalah menemukan opsi terbaik dalam skuad untuk tetap kompetitif melawan PSIS. Tutup Carlos Pena. Sebanyak 49 negara menyiarkan laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ketiga, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di akun Instagram @timnas.indonesia tercatat ada 48 negara yang akan menyiarkan laga penuh gengsi di atas. Jangkauan siaran tak hanya mencakup negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, Australia hingga Iran, tapi juga sampai Eropa. Beberapa negara Eropa yang memilih menyiarkan langsung laga timnas Indonesia versus Bahrain adalah Belarusia, Moldova, Latvia, Lituania, Estonia, dan banyak lagi. Meski Malaysia tak masuk ke dalam daftar 48 negara yang diumumkan PSSI, mereka mengklaim akan ikut serta menayangkan laga timnas Indonesia versus Bahrain. Kabar itu disampaikan komentator di stasiun televisi Malaysia, Astro, yakni Aiman Roshizam. Kepada teman-teman di Indonesia, saya mengimbau tidak menyebarkan fitnah tentang kabar yang menyatakan Malaysia menolak menayangkan laga timnas Indonesia versus Bahrain. Kami akan menyiarkan pertandingan di Astro Arena 2. Mohon sebarkan berita fakta, jangan hoax. Terima kasih, tulis akun @aimansekaici. Sebelumnya ada sejumlah konten yang mengatakan laga timnas Indonesia versus Bahrain akan disiarkan di 205 negara. Malaysia disebut tak masuk ke dalam daftar karena menolak menayangkan. Namun itu semua dibantah akun @aimansekaici. Satu yang pasti, fakta ada 49 negara yang menyiarkan laga timnas Indonesia versus Bahrain menunjukkan Indonesia mulai dipandang dunia. Mereka paham timnas Indonesia sebagai skuad internasional yang memiliki daya jual.